apa yang melatar belakang itu, sehingga camat kemudian memberikan rekomendasi. Karena camat itu juga selaku pembina desa. Apakah nanti benar yang dikhawatirkan oleh teman-teman karena saudara kami punya kedekatan khusus dengan orang yang paling penting dan terpenting di Jember? Berikut ini saya sampaikan pernyataan keras dari Alvan Yuswi Habibi, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan, menanggapi adanya pemecatan 3 orang kasun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Saya mengaturkan apresiasi yang sangat besar kepada forum ini sebagai wadah kasun se-Kabupaten Jember mau peduli dengan permasalahan kasun yang ada di wilayah desa lain. Ini simbol yang sangat baik, Pak. Karena memang forum harus bermanfaat. Jenengan dari beberapa desa di wilayah kecamatan yang berbeda, tetapi mau memperjuangkan hak saudara jenengan di wilayah desa yang lain. Kalau Jember punya banyak forum seperti ini, insya Allah, Pak, semua jalannya pemerintahan, sistem akan berjalan dengan baik. Yang kedua, tadi sudah panjang lebar kita mendengarkan keterangan dari panjenengan, keterangan dari rekan-rekan dewan, bahwasannya untuk menentukan ini prosedural atau tidak, ini kan masih belum jelas. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan salenannya ini, Ketua. Ada salinan SP1, SP2, dan kemudian surat rekomendasi permohonan kepada camat yang disampaikan oleh saudara Kamil. Jelas di sini alasannya adalah karena tidak memenuhi pajak 40%. Jadi menurut kami, kalau alasan ini yang dibuat, jelas itu sangat melanggar dari undang-undang desa ataupun Permendagrinya. Maka saya minta pada saatnya nanti kita harus mengundang saudara Kamil, camat, DPD, DPMD dan sebagainya. Kita sudah punya bahan bahwasannya keputusan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi ini menyalahi prosedur, ini sepertinya tidak hanya dilakukan oleh saudara Kamil, karena itu butuh rekomendasi camat. Maka ini kenapa saya sampaikan, karena ini pertanda buruk, Pak. Kalau ada skema kolaborasi, sinergi antara pejabat pemerintahan, khususnya di tingkat desa dengan camat, yang kemudian bersama-sama terindikasi kuat dengan sadar melakukan pelanggaran prosedural. Jadi camat juga perlu di-warning apa yang melatar belakang itu, sehingga camat kemudian memberikan rekomendasi. Karena camat itu juga selaku pembina desa. Apakah nanti benar yang dikhawatirkan oleh teman-teman karena saudara kami punya kedekatan khusus dengan orang yang paling penting dan terpenting di Jember? Kalau hal ini terjadi dan dibiarkan, saya yakin akan terjadi di wilayah desa panjenengan juga. Ya, tinggal menunggu giliran saja. Ini sudah jelas kalau kita melihat surat panjenengan. Surat yang telah di-print tadi kami baca, ternyata permintaan saudara Kamil kepada saudara camat ini memberhentikan 3 kasus itu alasannya karena tidak memenuhi pagu pajak sebesar 40%. Pajak ini adalah kewajiban setiap warga negara, Pak. Kewajiban setiap warga negara. Bagaimana pajak itu agar bisa maksimal, maka seluruh aparatur pemerintahan ini harus betul-betul bisa menunjukkan sebagai good government, pemerintah yang baik, yang melayani, yang bisa menjelaskan maksud masyarakat ini diminta bayar pajak untuk apa, dikembalikan kepada rakyat dalam maksud apa. Kalau kemudian masyarakatnya belum paham itu, sehingga pagu pajak itu rendah, pertanyaannya, apakah pemerintahan desanya yang dipimpin oleh kepala desa tersebut
sudah benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyatnya. Apakah pada saat kampanye kemarin kepala desanya menyampaikan bahwasannya paving, pelengsengan dan sebagainya itu adalah hasil mereka sendiri, bukan uang pajak rakyat. Jadi saya meminta khususnya kepada kita yang ada di kelembagaan, karena berdasarkan surat yang kita terima sudah terang benderang ada indikasi kuat, tinggal menguatkan dengan memanggil para pihak, kemudian memberikan pressure kepada mereka, Pak. Karena ini bukan hanya dilakukan, kalau kami melihat suratnya dan regulasinya bukan hanya dilakukan oleh kepala desa, Pak, tapi oknum camatnya juga terlibat, karena kemudian memberikan rekomendasi atas permintaan kepala desa, sehingga ini terjadi. Bahkan mungkin BPD-nya juga. Tapi kembali lagi, karena BPD hanya bawah, mungkin ya melok-melok aja, Pak. Jadi begitu, saya sangat berterima kasih kepada Forum Komunikasi Kasum Jember. Tolong dijaga wilayah masing-masing, Pak. Ini bahaya laten kalau tidak segera diselesaikan, dan akan terjadi di wilayah Panjenengan juga. Maka ini perlu dikomunikasikan dengan BPD Panjenengan agar tidak muncul raja-raja kecil di wilayah desa kita. Karena sebetulnya banyak kepala desa ini yang terindikasi jadi raja, apalagi punya kedekatan khusus dengan orang yang paling penting di wilayahnya. Mungkin itu pimpinan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus semangat untuk semuanya. Semoga Allah akan selalu dan senantiasa berpihak kepada kita yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvan. Jujur saja, saya kalau Mas Alvan yang bicara itu hati saya ikut bergetar. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.